Ya, haleluya. Jadi hari ini Sabtu, Jumat malam di tempat ini, April 28, 2023, dan di Indonesia Sabtu 29 April 2023. Pengajaran hari ini temanya ada Back to the Future. Ya, dan pengajaran hari ini tidak ada hubungannya dengan movie yang pernah hit beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, tidak ada hubungannya, tetapi ada hal yang nanti saudara akan melihat, ya, intinya ada di mana, ya. Nah, untuk masuk di dalam kebenaran firman ini seperti biasa, ya, bahwa kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran yang Bapak Yahweh berikan secara utuh. Kalau tidak kembali ke akar Ibrani yang benar, maka fondasi yang dibangun juga akan keliru, saudara, ya. Bangunan yang di atasnya juga tidak tersusun dengan baik dan berbahaya sekali. Ya, jadi kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Nah, pola Ibrani yang benar ini kaya raya, ya, seperti yang selalu saya ungkapkan, karena saya ingin menggugah, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung sehingga belum mendapatkan atau buta, belum bisa melihat, tetapi saya beritahukan terlebih dahulu bahwa pola Ibrani ini kaya raya. Pola di luar Ibrani itu miskin, saudara, ya. Bukannya tidak punya, punya sedikit, tetapi sangat-sangat limited, sangat sedikit sekali. Tetapi di dalam pola Ibrani sangat kaya raya dengan kebenaran, dengan pengertian, dan banyak hal yang kita bisa gali. Ya, kalau saya akan tetap pilih di dalam pola Ibrani yang Bapak Yahweh tetapkan. Ya, dan kemudian salah satunya dari pola Ibrani ini seperti ini, saudara. Yang saudara lihat, ya, yang pilih mana, ya? Ini suatu pilihan, mau yang asli atau mau yang aspal, begitu, ya. Ya, jadi mau yang asli atau mau yang aspal. Ya, itu pilihan ada di tangan saudara. Kalau saya mau yang asli, ya, saya mau asli, saya tidak mau yang aspal, ya. Mengerikan sekali. Kalau yang asli, kita akan sampai di tempat di mana Bapak Yahweh bersemayam, yaitu di Syamayim. Nah, yang di aspal, ya, akan tidak sampai di sana. Jadi kita harus memberikan jawaban atas hal ini. Ya, di luar sana ada banyak pengajaran-pengajaran yang kelihatannya, ya, menuju keselamatan, tetapi ujungnya, ya, akhirnya kepada maut, ya. Jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang didengar, ya. Kalau tidak punya fondasi kebenaran firman di dalam pola Ibrani yang benar, tinggalkan saja, ya, tinggalkan saja. Cari kebenaran yang betul-betul solid, ya. Dan kemudian fondasi yang berikutnya adalah kita juga perlu mengenal 22 huruf modern Hebrew, ya. Ini adalah contohnya. Dan kenapa kita perlu memahaminya, ya, paling tidak kita kenal, memahami, karena Bapak Yahweh menggunakan huruf-huruf ini untuk berbicara kepada kita. Selain daripada huruf Ibrani ini, juga ada yang namanya piktograf, yaitu huruf-huruf Ibrani kuno, ya, yang bentuknya adalah di dalam bentuk-bentuk gambar. Aleph itu adalah kepala lembu, kemudian Beth itu adalah rumah, dan seterusnya. Gimel adalah onta, dan sebagainya, ya. Ini berbicara banyak hal yang sangat memberkati kalau kita kembali ke pola Ibrani yang benar. Selain daripada itu, kekuatan huruf-huruf Ibrani ini, ya, dari kekuatan piktograf, selain itu juga ada yang namanya kekuatan yang disebut sebagai angka gematria, ya, angka gematria, dan ini powerful sekali, ya, sangat-sangat luar biasa sekali, ya. Bisa mengenal angka gematria karena matematikanya Bapak Yahweh itu sangat dahsyat, luar biasa, ya. Nah, jangan lupa juga bahwa nubuat adalah pola, ya. Nubuat adalah pattern. Prophecy is a pattern, ya. Prophecy is a pattern. Jadi ini sebuah prinsip, saudara, ya. Jadi saat kita belajar kebenaran firman, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya nubuat, dan itu adalah
pola ya yang telah Bapak Yahweh tetapkan melalui banyak hal, melalui kisah-kisah yang ada di dalam kebenaran kitab suci. Dan juga jangan pernah lupa bahwa satuan waktu yang ditetapkan Bapak Yahweh itu adalah merupakan putaran angka 7 ya. Ini tidak boleh dilupakan dan ini sangat-sangat penting sekali ya, angka 7 ini. Jadi putarannya itu adalah angka 7 yaitu Zayin ya. Nanti kita juga akan melihatnya dan di beberapa tempat di mana kebenaran firman ini dibagikan, yang saya bagikan itu selalu polanya kembali kepada angka 7 ya. Oke, kita akan masuk di dalam pembahasan kita yaitu Back to the Future. Back to the Future ini kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira kembali dari masa depan begitu ya, kembali dari masa depan. Nah, kalau kembali dari masa depan ini akan berhubungan dengan yang namanya time travel ya, time travel. Saudara mungkin ada yang dengar soal time travel, yaitu perjalanan melampaui batas waktu, begitu ceritanya ya. Tapi saya nggak akan bahas itu, saya akan bahas melihat dari kebenaran firman. Kita akan masuk di dalam satu ayat, yaitu di dalam Matius pasal yang ke 17 ya, Matius 17 ayat yang Matius 5, maaf. Matius 5 ayat 17 dan 18. Matius 5, 17 dan 18. Minta tolong Saudara Henok Rudi bisa bantu saya untuk membaca. Terima kasih. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk menghapuskan kitab Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk menghapuskannya, tetapi untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu titik atau satu koma dari kitab Torah tidak akan lenyap sebelum semuanya digenapi. Iya, terima kasih. Saudara lihat di sini, Yeshua mengatakan sendiri bahwa Yeshua datang itu bukan untuk menghapus Torah dan kitab para nabi. Tetapi kedatangan Yeshua itu untuk menggenapinya semuanya, lengkap dari kitab Torah dan juga kitab para nabi. Jadi lengkap ya. Nggak cuma sebagian, nggak cuma 25%, 35%, 75%, tidak. Akan tetapi 100%. Bahkan Yeshua mengatakan di ayat selanjutnya, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit bumi berlalu, ya, satu titik atau koma dari kitab Torah tidak akan lenyap sebelum semuanya digenapi. Jadi semuanya akan digenapi, saudara. Bukan hanya digenapin 50%, 75%, 90%, tidak. Tetapi 100% akan digenapi. Nah, kita lihat di sini bahwa ada kata sampai langit bumi berlalu. Ya, pertanyaannya adalah kapankah langit bumi ini berlalu? Ya, kapan langit bumi ini berlalu? Jawabannya adalah saat kiamat. Saat kiamat, maka langit bumi itu berlalu. Itu adalah istilah kiamat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapankah kiamat itu? Ya, kapankah kiamat itu? Kita sudah banyak belajar bahwa kiamat itu tidak sebentar lagi. Ya, kiamat itu masih menunggu ada satu fase masa yang cukup lama, yaitu jawabannya adalah di timeline pola 7000. Saya akan bawa saudara di dalam timeline atau peta zaman. Nah, di sebelah kanan sendiri itu ada kiamat. Di sebelah kiri sendiri itu adalah kejatuhan Adam dan Hawa. Hari ini di sebelah kanan sedikit, agak ke kiri sedikit ada tulisan hari ini 2023 ya. Kita ini sudah hampir menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa ya. Jadi sejak kejatuhan Adam dan Hawa kita hampir menyelesaikan 6.000 tahun. Ya, dan menurut pola angka 7 yang berhubungan dengan milenial,
yaitu 1000 tahunan. Pada tahun yang ke-7000 ada kerajaan damai 1000 tahun. Jadi di depan kita ini masih 1000 tahun ke depan. Belum kiamat, saudara. Kiamat itu nanti setelah akhir dari kerajaan 1000 tahun. Itu baru kiamat. Kiamat itu namanya bumi dan langit ya yang sekarang ini akan dibinasakan dengan api. Ya. Tetapi kita masih di dalam perjalanan hari ini, di depan kita masih ada 1000 tahun ke depan. Ya, jadi kiamat itu masih lama, masih 1000 tahun lagi. Nah, kalau tadi kita lihat ayat itu berkata bahwa ya, Yesua katakan bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu sampai langit bumi berlalu. Jadi sampai kiamat. Satu titik, satu goresan, satu koma dari kitab Torah tidak akan lenyap. Semuanya akan digenapi. Ya, semuanya akan digenapi. Jadi tidak tersisa sedikit pun. Semua profesi, semua nubuatan akan tergenapi. Ya, ayat ini yang saudara lihat di depan ini, di depan screen saudara, ini selalu banyak yang merefer kepada kedatangan Yeshua HaMasyiah yang pertama. Ya, akan tetapi Yeshua mengatakan hal yang lebih dalam dari itu, yaitu bahwa sampai langit bumi berlalu. Berarti sampai nanti saat kiamat, kitab Torah itu akan tetap berlaku. Kalau sampai ada hari ini orang yang menghina Torah, yang meremehkan Torah dan membuang Torah, itu sama dengan orang itu adalah the beast, binatang. Ya, karena tanpa Torah, maka manusia akan menjadi sama seperti binatang. Ya, jadi saudara bisa perhatikan di sekeliling saudara ada banyak yang namanya gereja, terutama daerah-daerah sini itu yang mengibarkan bendera pelangi. Di Indonesia masih belum terlalu vokal di situ ya, tetapi saya yakin sudah. Ya, itu karena apa? Karena nggak ada Torah. Torah itu melarang, Torah itu tidak mengizinkan laki-laki ya tidur secara suami istri dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, tidak diizinkan. Ya, itulah Torah. Kalau itu dibuang, maka dunia ini akan menjadi kacau balau. Ya, jadi orang yang meremehkan Torah, orang yang membuang Torah itu sama dengan the beast, animal. Ya, kita harus paham. Nah, kita lihat bahwa dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai nantinya kiamat, Torah itu tetap ada dan berlaku. Karena itu, di dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan itu adalah kerajaan Israel. Kerajaan damai, kerajaan 1000 tahun, sekali lagi saya ulangi, itu adalah kerajaan Israel. Karena Torah juga akan diberlakukan di dalam kerajaan 1000 tahun. Bahkan itulah fondasinya. Ya, saya sudah pernah mengajarkan hal itu. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi di dalam pembahasan Back to the Future. Tadi saya katakan bahwa kalau kita belajar atau melihat Back to the Future, maka kita akan melihat mengenai time travel, ya, time travel. Nah, perjalanan waktu, ya, time travel. Nah, kita akan lihat, saya akan ambil 3 contoh saja. Sebetulnya banyak, saudara ya, sebetulnya banyak. Tapi saya akan ambil 3 contoh saja, karena kalau kebanyakan juga nggak selesai-selesai ya. Tapi 3 contoh orang ini akan mewakili kita mengenai time travel Back to the Future ini ya. Yang pertama adalah Moshe, yang kedua adalah Daniel, dan yang ketiga adalah Yohanes ya. 3 orang ini akan kita ambil contoh. Nah, kita akan masuk mengenai yang pertama ya, Moshe terlebih dahulu. Ingat bahwa Moshe adalah orang yang menulis Torah, 5 kitab Torah. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya, jadi 5 buku pertama itu disebut Torah dan penulisnya adalah Moshe.
Saat Moshe menulis, ingat, dia hanya mengkopi apa yang dikatakan oleh Bapak Yahweh. Jadi Torah itu inisiatornya atau mastermind-nya atau pembuatnya, idenya itu adalah Bapak Yahweh sendiri, bukan Moshe. Moshe itu hanya melihat dan dia menulis. Dia merasakan, dia melihat, ya, dia melihat dimensinya, dia melihat peristiwanya, dan Bapak Yahweh ngomong tulis, tulis, dan tulis. Karena itu kode-kodenya jelas sekali, itu dari Bapak Yahweh. Tidak mungkin Moshe bisa mengingat secara detail. Ya, tidak mungkin. Misalnya contohnya, ya, usia Lamek, usia Henok, usia Metusalah, ya, usianya Noah, ya kan, Abraham, dan peristiwa detail-detail itu Moshe nggak bisa ingat secara detail. Karena itu Moshe punya banyak waktu pada saat membawa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Dia ketemu muka dengan muka, seperti teman dengan Bapak Yahweh sendiri, ya. Dan itu diakui bahwa sehingga kulit muka Moshe itu bersinar-sinar. Nah, saat ketemu bukan cuma doa tanpa arti, tidak, tetapi Bapak Yahweh punya planning. Salah satunya adalah untuk membuat yang namanya kemah suci. Ya, itu digambar, disuruh tulis, dikasih instruksinya in details, sangat detail sekali, termasuk peristiwa-peristiwa, ya, saat penciptaan, ya, saat kejatuhan manusia, usia-usianya, terus sampai kematian daripada Moshe. Itu didikte oleh Bapak Yahweh. Ya, dan salah satu yang ditulis adalah mengenai Bereshit atau Kejadian 3 ayat 15. Minta tolong untuk Henok bisa bantu saya untuk membaca. Terima kasih. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu, dan engkau akan menemukan tumitnya. Iya, terima kasih. Saat peristiwa ini ditulis, kita sudah tahu tahunnya, yaitu 3970 sebelum Masehi. Dan Moshe bukan cuma dilihatkan sebuah prophecy atau nubuat bahwa kepala nakas itu akan dihancurkan, ya, oleh keturunan perempuan, tetapi keturunan perempuan itu akan digigit, ya, tumitnya, ya. Nah, ini digenapi dengan peristiwa 4000 tahun kemudian sejak prophecy itu muncul, ya, yaitu 3970 sebelum Masehi sampai 30 Masehi itu baru tergenapi. Jarak saat Moshe, ya, Moshe itu hidup kurang lebih 1300 sebelum Masehi, ya. Jadi sampai kedatangan Yeshua. Jadi jaraknya itu, penggenapannya itu ada 1300 tahun, ya, antara saat Moshe menulis sampai kematian Yeshua di kayu salib. Itu ada sekitar 1300. Tetapi 1300 tahun, ya. Dan hal ini tergenapi, Saudara, ya, dengan tepat sekali, precise sekali, ya, sangat-sangat tepat sekali, ya, sangat tergenapi dengan sempurna kalau saya boleh bilang, ya. Nah, bukan cuma hal ini saja yang dituliskan oleh Moshe, tetapi Moshe juga menuliskan mengenai sebuah peristiwa di mana saat Yakov saat mau meninggal, dia memberkati ke-12 anaknya, ya, yang merupakan cikal bakal menjadi 12 suku bangsa Israel. Dan salah satunya saat dia memberkati Yehuda, ya. Saya yakin Moshe tidak mungkin ingat akan hal ini. Akan tetapi kalau didikte oleh Bapak Yahweh, Moshe tidak akan melakukan kesalahan apapun, ya. Nah, ini ada di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-10. Minta tolong untuk Henok Nudi bisa bantu saya membaca. Terima kasih. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda,
dan kekuasaan pemerintahan dari antara kedua kakinya sampai penguasa sejati itu datang. Maka semua bangsa akan takluk kepadanya. Ya, saudara lihat ayat ini. Ini adalah berkat yang diberikan oleh Yakov kepada anaknya yang bernama Yehuda. Satu berkat yang sangat-sangat different atau berbeda dari yang lainnya. Karena apa? Karena ayat ini mengatakan bahwa tongkat kerajaan tidak beranjak dari Yehuda. Jadi dari sini Bapak Yahweh sudah menunjukkan kepada Moshe bahwa nantinya bangsa Israel akan memiliki raja. Dan itu terus berhubungan sampai di mana kedatangan Yeshua HaMasyiah yang pertama mati di kayu salib, dan kemudian kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua sebagai raja. Nah, kalau saya perlihatkan kepada saudara, saudara lihat yang saya lingkari. Maka semua bangsa akan takluk kepadanya. Inilah nubuatan mengenai Yeshua HaMasyiah. Sampai penguasa sejati itu datang, Shiloh itu datang. Ya, penguasa sejati itu datang, yaitu Yeshua. Hari ini April 28 ya 2023, apakah seluruh bangsa takluk kepada Yeshua HaMasyiah? Jawabannya adalah belum. Ya. Kita lihat bangsa-bangsa masih menyembah dewa Arab, dewa Yunani. Tidak ada yang menyembah Yeshua HaMasyiah, tidak ada satupun. Ya, hanya golongan kecil-kecil seperti saudara dan saya saja yang menyembah Yeshua HaMasyiah. Ya, yang lainnya menyembah ya banyak hal yang mereka sembah, dewa-dewa asing. Maka ayat ini sampai hari ini belum tergenapi. Tetapi Bapak Yahweh sudah menyatakannya kepada Moshe bahwa tongkat kerajaan tidak beranjak dari Yehuda. Kekuasaan pemerintahannya dari antara kedua kakinya sampai penguasa sejati itu datang, maka semua bangsa akan takluk kepadanya. Kapan itu? Yaitu pada saat pemerintahan Yeshua HaMasyiah di dalam kerajaan damai 1000 tahun. Jadi dari apa yang ditulis Moshe di dalam kitab Torah, 5 kitab pertama ini, itu sudah menceritakan tentang kedatangan Yeshua HaMasyiah yang pertama untuk disalibkan, dan kemudian kedatangan Yeshua HaMasyiah untuk memerintah sebagai Raja Damai 1000 tahun lamanya. Ya, itu sudah tertulis di dalam Torah. Tadi kita lihat bahwa tidak ada satu iota pun yang akan hilang. Semuanya akan digenapi. Dan ingat ya, bahwa kerajaan damai 1000 tahun adalah kerajaan Israel. Saudara jangan pernah lupa hal ini. Orang Yunani mengklaim lain. Tetapi ingat, kita sudah kembali ke pola Ibrani yang benar. Yaitu bahwa kerajaan damai 1000 tahun adalah kerajaan Israel. Ya, sudah bisa lihat di pengajaran ini, lihat Israel, lihat rapture salah satunya. Ya, nah, jadi kita bisa melihat dari lini masa ini. Sebetulnya saya sudah, kalau saudara melihat hal ini, maka sebetulnya saudara sudah back to the future, saudara. Ya, saudara bisa di dalam pengertian firman saudara bisa lompat mau zaman apa saudara mau melihatnya, ya. Jadi kita bisa merasakan, oh ternyata beginilah cara kerja Bapak Yahweh. Ya, jadi jangan pernah lupa, kerajaan 1000 tahun kita sudah sampai di sana, di dalam pengertian maksud saya, bahwa kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel. Ya, fondasinya adalah Torah. Ya, inilah yang tuliskan, yang dirasakan, yang dilihat oleh Moshe. Nah, sekarang kita masuk di dalam yang kedua, yaitu Daniel. Ya, yang kedua adalah Daniel. Daniel ini adalah orang yang dikasihi. Daniel adalah kitab wahyunya, ya, wahyunya Tanakh, begitu, ya. Daniel adalah kitab wahyunya Tanakh. Dan di dalam kitab Daniel ini, Daniel diberikan banyak hal yang luar biasa
yaitu mengenai mimpi Nebukadnezar dan juga penglihatan akan 4 binatang. Saya sudah bahas ini di dalam pembahasan Daniel Fatsal yang ke-7. Saudara bisa coba kembali untuk cari dan pelajari di sana, ya, sehingga saudara bisa diperlengkapi. Ya, ingat pola Ibrani itu adalah pola yang belajar, ya, bukan pola yang hanya untuk mengusik emosional saja, tidak, tetapi pola pengertian, ya. Karena apa? Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak berpengertian. Karena itu Bapak Yahweh mau, ya, para mempelai Yeshua HaMashiach harus punya pengertian akan firman supaya fondasi saudara kokoh. Ya, bukan cuman untuk library hidup saudara, ya, perpustakaan hidup saudara, tidak, tetapi kebenaran firman ini menjadi daging di dalam hidup kita, menjadi lifestyle, ya, menjadi pola pikir yang baru dan mengubah hidup kita, ya, bukan untuk sombong-sombongan, itu salah, ya, itu namanya kesombongan. Ingat, kalau yang sombong akan dibuang seperti Hilal bin Sakar. Jadi kita tidak mau, kita mau masuk di dalam pengangkatan. Nah, kita masuk di dalam penjelasan Daniel. Di dalam Daniel sudah tergenapi bahwa pemerintahan Babylon, ya, yang diwakili oleh kepala emas dan juga singa yang bersayap, ya, itu sudah tergenapi. Dan kemudian setelah itu, setelah Babel diganti menjadi Medo Persia, ya, antara 539 sebelum Masehi sampai 331 sebelum Masehi. Sudah bisa membaca dari kitab Esra, Nehemia, Esther, ya, Daniel. Itu sudah digenapi, saudara. Diwakili oleh beruang dan juga dada dan lengan yang terbuat dari perak, ya. Kemudian setelah Medo Persia runtuh, ya, akan digantikan oleh Yunani, Alexander the Great. Ini juga sudah tergenapi. Ya, semuanya sudah tergenapi. Padahal zamannya Alexander the Great ini, Daniel sudah meninggal. Daniel sudah tidak ada lagi. Tetapi penglihatannya, tulisannya itu tergenapi. Ya, ini membuktikan bahwa Bapak Yahweh itu saat berbicara memberikan nubuat kepada para nabinya, itu tergenapi dengan precisely, dengan tepat sekali, ya, dengan sangat luar biasa, nggak molor, nggak terbuang waktunya, tetapi dengan tepat sekali, ya, sangat-sangat luar biasa. Dan kemudian bukan ini saja, juga binatang yang keempat, dan Nebukadnezar di dalam mimpinya dilihatkan 2 kaki yang terbuat dari besi. Itu pun sebagai wakil daripada Roma dan juga hybrid dan duo hybrid, ya, itu pun tergenapi, saudara, tergenapi dengan luar biasa, ya. Jadi nubuat yang Bapak Yahweh berikan kepada Daniel dibawa ke masa depan. Apa yang belum pernah terjadi dari zaman Daniel itu sudah diberitahukan. Inilah yang saya sebut sebagai time travel, ya, back to the future. Time travel, dan itu tergenapi dengan tepat sekali, ya. Jadi nubuatan ini mengenai binatang yang keempat ini, ya, Nebukadnezar dengan penglihatannya, dengan mimpinya, yaitu kaki yang dari besi dan kemudian kakinya ada dari tanah liat dan besi dan kemudian 10 jari. Ini telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Ya, akan terjadi. Ini pengajaran sudah saya berikan di dalam Daniel Fatsal yang ke-7. Kita akan lihat lebih dalam. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah para nabi dapat secara tepat melihat future event atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi? Ya, dapat menuliskan dengan detail, bahkan dengan tepat sekali. Ya, jawabannya adalah di 2 huruf ini, yaitu Aleph Tau, ya, Aleph Tau. Inilah kuncinya. Aleph Tau ini bukan hanya, ya, nanti kita akan lihat
pengorbanan Yeshua HaMasiah di salib, bukan hanya itu. Akan tetapi kita coba lihat dulu di ayatnya, yaitu di dalam Wahyu 22 ayat 13. Bisa minta tolong dibaca? Terima kasih, Herab. Akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan. Iya. Saudara lihat ayat ini, Wahyu 22:13. Ini ada kata Alfa dan Omega. Kalau Alfa Omega itu karena Septuagint, karena sudah diterjemahkan di dalam bahasa Yunani. Tetapi aslinya adalah Aleph Tau, permulaan dan penghabisan. Aleph Tau, Aleph permulaan, penghabisan Tav. Kemudian yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama Rashid, Aleph, dan yang terakhir, ya, yang terakhir adalah Akarith, itu adalah Tav. Ya, jadi yang pertama adalah Aleph dan yang terakhir adalah Tav. Dalam satu ayat, Yeshua menyatakan Aleph itu 3 kali. Ya, ini Yeshua yang bilang. Berarti Yeshua adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran di luar. Ya, Yahweh dan Yeshua dua pribadi. Saya bilang salah, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kebenaran firman adalah Yahweh dan Yeshua itu adalah satu. Yeshua katakan aku dan Bapa itu satu. Ya, satu. Echad, satu. Bukan dua pribadi, tapi satu pribadi. Ya, jadi kita harus lebih dewasa dalam hal ini. Ya, ingat ya, namanya itu Yeshua, bukan Yunani. Ya, Yeshua. Sudah ngerti ya? Karena sekarang mulai ada banyak pengajaran yang sudah campur-campur semuanya. Yang mengatakan bahwa, oh iya itu hanya salah pengucapan tetapi pribadinya sama. Saya kasih tahu bahwa yang Yunani itu adalah dewa ciptaannya Konstantin. Jadi spiritnya itu sudah beda. Lihat aja, lahirnya udah beda. Yang Yeshua Sukot, yang Yunani 25 Desember. Ya, sudah beda. Jangan dicampur-campur. Ya, kalau campur-campur, ingat, orang yang sudah kenal akan nama Yahweh, nama Yeshua, sudah terima baptisan, kemudian kembali ke pola yang lama, berarti orang itu menghina kasih karunia Bapak Yahweh. Ya, dia menghina akan nama Yeshua. Ya, jangan pernah ikutin orang seperti itu. Ya, itu spiritnya merusak sekali. Ya, tinggalkan, jangan pernah diikutin, ya, jangan pernah subscribe, ya, lupakan saja. Karena kalau tidak akan mempengaruhi kehidupan perjalanan rohani saudara mengiring kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua. Ingat ya, jadi hati-hati atas pengajaran-pengajaran palsu seperti itu. Ingat ya, kita mau yang asli, bukan yang aspal. Ya, jangan mau yang aspal karena merugikan sekali, ya, sangat-sangat merugikan sekali. Oke, kita akan teruskan. Seperti tadi saya ungkapkan bahwa Aleph Tau salah satu artinya adalah Yeshua HaMasiah mati di atas kayu salib. Ya, Aleph itu adalah leader, penguasa, ya, pemimpin, raja yang mati di kayu salib, yaitu Yeshua HaMasiah. Itu salah satu artinya. Tetapi Aleph Tau itu tidak terbatas dari pengertian ini saja, tidak. Tetapi pengertian Aleph Tau itu luas sekali. Ya, bahkan kita bisa melihat di dalam kitab Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Ya, inilah pengertian Aleph Tau juga. Yesaya 46 9 sampai 10. Bisa minta tolong Henok untuk membaca untuk kita. Hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Elohim dan tidak ada yang lain. Akulah Elohim dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan.
Amin. Terima kasih. Perhatikan kalimat yang mengatakan bahwa yang memberitahukan dari mulanya hal-hal yang kemudian. Hanya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach yang mampu melakukan hal ini. Yang bisa memberitahukan dari mulanya hal-hal yang akan terjadi. Ini luar biasa. Saudara coba perhatikan di pengajaran saya yang akarif, ya. Inilah kuncinya. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Akarif, ya. Ini saudara cari ya pengajaran ini. Nubuat Nabi Yesaya, Raja Yeshua HaMashiach datang kedua pada tahun yang keberapa? Titik. Ya, ini pengajaran di situ. Jadi Yeshua HaMashiach itu memberikan informasi ya lengkap kepada mempelai-mempelainya saat ini supaya kita dipersiapkan dengan luar biasa, saudara. Ya, bahwa Yeshua tahu apa yang bakal terjadi di depan kita ini. Begitu. Ya, sangat-sangat precise sekali, sangat-sangat detail sekali ya, sangat akurat sekali ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita tahu bahwa di dalam Yesaya 66 ayat 1 dikatakan bahwa beginilah firman Yahweh. Syamayim, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi Bapak Yahweh itu besarnya luar biasa. Bumi ini hanya dipijak begitu aja. Ya kayak keset gitu aja. Itu bumi, saudara. Lah kita ini modelnya seperti apa? Saya pernah ajarkan ini di dalam Aku Butuh Darah, saudara bisa lihat di situ, ya. Manusia itu sangat kecil sekali. Ini hanya satu gambaran yang tidak seimbang ya. Sebetulnya manusia akan lebih kecil dari tulisan atau yang gambar saya buat itu, lebih kecil. Bapak Yahweh itu seperti sosok pilar api yang sangat luar biasa, lebih besar dari Syamayim. Ya. Dan ingat bahwa Bapak Yahweh itu tidak dipengaruhi oleh dimensi waktu. Ini dia. Banyak orang lupa akan hal ini. Bapak Yahweh itu di luar dimensi waktu kita. Dimensi waktu kita itu adalah past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya. Dan itu merupakan satu lini masa, satu jalur kehidupan. Tapi buat Bapak Yahweh, melihat masa lalu dan masa sekarang dan masa depan, itu seperti melihat saat ini. Begitu, seperti now, saat ini. Ya, nggak ada bedanya. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Buat Bapak Yahweh itu nggak ada masalah. Ya, dia bisa melihat secara keseluruhan. Dari kejadian sampai wahyu, kalau kita harus berjalan 6.000 tahun, saudara. Akan tetapi tidak begitu dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh di luar jangkauan waktu, tidak dikuasai waktu. Dia melihat timeline daripada manusia. Saya kasih contoh yang lebih detail ya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena dengan cara inilah maka kita bisa melihat ya kitab kejadian sampai wahyu itu dapat dipahami dengan mudah mestinya. Begitu ya. Kalau kita tahu timelinenya, ya kalau tahu timelinenya kita bisa melihat masa depan itu pasti akan terjadi, nggak pernah akan meleset, begitu. Ya apa yang Bapak Yahweh firmankan itu tidak mungkin meleset, ya tidak mungkin meleset karena udah dibuktikan, ya sudah dibuktikan sama Bapak Yahweh dengan luar biasa dari banyak hal. Ya, jadi nanti kita akan lihat selanjutnya. Nah, seperti kisahnya seperti ini. Kalau kita lihat dari kitab kejadian sampai wahyu, kita ini berjalan dari waktu ke waktu, ya. Dan perjalanan kita itu sudah hampir 6.000 tahun, saudara. 6.000 tahun, hampir. Ya, kurang berapa tahun lagi. Nah, di kacamata Bapak Yahweh, ya, peristiwa kejadian yang 6.000 tahun yang lalu dengan hari ini 2023 dan kerajaan 1.000 tahun dari sudut pandang Bapak Yahweh adalah now, sekarang, saat ini. Ya, itu dari kacamata daripada Bapak Yahweh. Kenapa? Karena Bapak Yahweh itu di luar waktu manusia. Ya, di luar, karena itu Bapak Yahweh katakan di dalam Yesaya tadi. Ya, dengan gamblang Bapak Yahweh
dia mengatakan bahwa aku bisa menentukan, aku bisa melakukan, aku sudah set up semuanya dari awal sampai akhir. Aleph Tau, begitu. Ya, dan pasti digenapi dan pasti terjadi. Ya, apa saja yang difirmankan Bapak Yahweh, ingat. Ya, Yeshua katakan bahwa tidak ada satu koma atau satu iota pun yang hilang. Semuanya akan digenapi dan pasti terjadi. Nah, kalau kita lihat, saya kasih contoh, manusia jatuh di dalam dosa 3970 sebelum Masehi. Kemudian Yeshua mati 30 Masehi. Ini adalah masa-masa yang dijalani oleh umat manusia. Sekarang kita ada di 2023. Di depan kita ada rapture. 2026 adalah masa 666 dan setelah itu kedatangan Yeshua HaMashiach second coming. Dan setelah Yeshua HaMashiach maka kerajaan 1000 tahun berlaku. Dan terjadilah kiamat 3030 Masehi. Ya, yang kiamat sudah dibinasakan tetapi kita akan masuk di dalam Yerusalem yang baru. Apa yang dijalani manusia ini di hadapan Bapa Yahweh, di kacamata Bapa Yahweh adalah now, sekarang, saat ini. Ya, karena itu Bapa Yahweh bisa tulis sejak ribuan tahun yang lalu dituliskan peristiwa-peristiwa apa saja yang bakal terjadi. Akan ada masa 66, akan ada masa rapture, akan ada kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua, akan ada kerajaan 1000 tahun, akan ada perang Gog, ada perang Gog Magog, ada kiamat, ada pengadilan tahta putih, ada Yerusalem baru. Itu bagi Bapak Yahweh yang sangat luar biasa adalah now, sekarang, saat ini. Tidak sulit untuk Bapak Yahweh untuk menulis. Ya, dengan ketepatan yang luar biasa. Bapak Yesus sudah membuktikan melalui firman-Nya bahwa apa yang ditulis pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi dan punya perhitungan. Pasti digenapi. Kalau sudah lihat penjelasan saya di dalam Daniel pasal yang ke-7. Saya menjelaskan mengenai masa daripada binatang yang aneh dengan 10 tanduk. Itulah dimulai dari Herodes. Kemudian masa agama hybrid, lemah ikan kucing menjilat. Ya, dan kemudian sekarang ini kita sudah mendekati masa 666. Kita sudah sangat terasa sekali auranya. Ya, sistemnya sudah terbangun dengan begitu luar biasa. Kita sudah akan masuk, ya, bukan sudah akan masuk, maksud saya sudah sangat mendekati masa 3,5 tahun yang kedua. Kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun yang pertama, karena kita melihat dari pola Shemitah. Dan setelah itu, setelah masa 666 hanya 3,5 tahun, terjadilah perang Armageddon. Dan setelah itu apa yang terjadi? Israel harus mengalami sengsara. Walaupun hari ini Israel adalah negara yang paling bergengsi. Tapi firman Bapak Yahweh mengatakan, sisanya saja yang akan diselamatkan. Sisanya saja. Dan setelah itu kedatangan Yeshua HaMashiach, ya. Dan setelah itu kita akan memerintah bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach. Orang-orang yang terangkat, ya, yang terangkat akan memerintah bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach di dalam kerajaan 1000 tahun. Buat Bapak Yahweh, ini semua pasti digenapi dan pasti terjadi. Pasti digenapi dan pasti terjadi. Tidak akan pernah meleset. Karena nubuatannya itu ada di banyak tempat. Daniel, Yesaya, Kejadian, ya, kemudian ada di Hosea, Yehezkiel, ada di banyak tempat. Zakaria itu bicara kok soal zaman akhir ini. Ya, kalau cuman yang 1 atau 2 orang saja nabi yang berbicara, mungkin kita bisa ragu-ragu. Tapi itu lebih dari 5, bahkan lebih dari 10. Mazmur pun berkata demikian. Ya, banyak nabi-nabi yang mengatakan mengenai zaman kita sekarang ini. Dan ini pasti terjadi dan pasti terjadi. Jadi di dalam 6.000 tahun, bahkan
plus 1000 tahun sampai kiamat di hadapan Bapak Yahweh adalah now, sekarang. Bapak Yahweh melalui kacamata Bapak Yahweh itu adalah saat ini. Sedangkan buat kita menjalani masa-masa hari kita. Inilah yang saya sebut sebagai back to the future. Kita bisa melihat yang namanya time travel, ya. Kita time travel. Kita bisa melihat soal kejatuhan Adam dan Hawa, kita bisa melihat Abraham, kita bisa melihat pengorbanan Yeshua, bahkan kita bisa melihat melalui firman Tanak dan Brit Gadasa mengenai keadaan kerajaan damai 1000 tahun. Bahkan sampai kiamat, kemudian Yerusalem baru dan juga hal-hal yang ajaib, ya. Karena apa? Ya ini dia, karena Bapak Yahweh melihat dari sisi, bukan dari sisi di bawah waktu, tetapi di luar waktu. Ya, ini dari kacamata Bapak Yahweh. Nah, yang terakhir yaitu Yohanes, ya, yaitu di dalam Wahyu 1 ayat yang pertama, ya. Coba bisa minta tolong untuk Henok bantu baca. Terima kasih. Wahyu Yeshua HaMashiach yang telah Elohim berikan kepadanya untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi dengan segera. Dan dengan mengutus melalui malaikatnya, dia memberitahukan kepada hambanya Yohanes. Iya. Jadi Yeshua HaMashiach adalah author, adalah yang punya ide daripada kitab Wahyu. Ya, dan ia memberikan kepada hamba-hambanya untuk diperlihatkan apa saja yang harus terjadi. Bukan dikatakan mungkin akan terjadi atau kira-kira akan terjadi, tidak. Tetapi harus terjadi. Jelas bahwa apa yang dilihat oleh Yeshua, apa yang diinstruksikan oleh Yeshua untuk ditulis kepada Yohanes itu akan tergenapi. Ya, kenapa materi ini saya bawa? Karena saya akan masuk untuk membawa saudara di dalam satu kebenaran, yaitu buku Revelation. Saya akan start sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang tertulis dalam kitab Revelation itu melalui cara pandang Bapa Yahweh. Melalui cara pandang Bapak Yahweh, sehingga kita bisa tahu bahwa apa saja yang tertulis di dalam kitab Wahyu Revelation itu pasti akan terjadi, ya, pasti akan terjadi. Jadi inilah yang namanya keindahan yang Bapak Yahweh berikan di dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau kita dikasih pengertian seperti ini. Jangan dengarkan ocehan orang yang tidak punya pengertian akan firman. Seolah-olah punya aura rohani tetapi sebetulnya otaknya kosong. Ya. Hanya mengutamakan hidup enak, menikmati hidup yang telah Bapak Yahweh berikan, itu adalah pola Yunani dan itu menyesatkan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana 5 anak darah yang bijaksana itu harus bangun, membersihkan pelitanya dan berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Ya, untuk menyongsong kedatangan Yeshua HaMashiach. Ingat loh, ada 5 anak darah yang tidak masuk, tidak qualify. Kita mau pilih mana? 5 anak darah yang bijaksana atau 5 anak darah yang bodoh? Itu pilihan. Kalau saya mau pilih yang bijaksana karena saya mau rapture. Ya, karena itu saya memperhatikan apa yang dikatakan firman. Ya, saudara dan saya yang diberi anugerah untuk mengerti akan kebenaran firman zaman akhir ini, kita punya spirit seperti spirit Daniel dan Yohanes. Yohanes dan Daniel disebut yang kekasih. Di dalam Tanak dan Brit Gadasa hanya 2 orang yang dapat predikat kekasih. Yang pertama adalah Daniel, yang kedua adalah Yohanes. Dan dua-duanya mengungkapkan mengenai zaman akhir. Dan mereka dikasih pengertian yang sangat dalam
dibanding yang lainnya. Kalau kita mendapat pengertian ini, kita satu hal yang luar biasa, ya. Saya bersyukur sekali di mana Bapak Yahweh boleh memberikan pengertian ini sehingga kita membangun fondasi yang benar, ya. Bukan seperti orang-orang yang tidak punya pengertian firman, ya, ngomongnya pinter tetapi sebetulnya otaknya kosong, tidak ada apa-apanya, nggak ada isinya sama sekali, ya. Hati-hati dengan pengajaran seperti itu. Lebih-lebih mereka mencampur adukkan antara Yesua dan Yunani. Itu roh penyesat total, ya. Jangan pernah ikutin mereka, ya. Jangan pernah terjebak dengan kemanisannya, dengan aura-auranya, dengan cara puasanya, cara ngomongnya, cara apa saja, itu nonsens, itu bohong semua. Kalau saudara mau selamat, masuk di dalam rapture, ikutin pola Bapak Yahweh. Kita sudah diberi waktu di mana kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun cycle yang pertama. Kita harus waspada. Ya, kita harus waspada. Dan lebih detailnya lagi, ya, rapture, kalau kita lihat, karena kita sudah masuk, maka 5786 kita harus betul-betul perhatikan. Bahkan melalui perhitungan dari Gamal Channel, Pak Robi, dikatakan 2025 ada kata hati-hati di situ. Memang kita harus berjaga-jaga. Ya, jangan sampai kita menjadi sepertiga bintang yang diseret oleh ekor si naga. Saya tidak mau, ya. Saya tetap akan berpegang pada kebenaran pola firman yang benar, ya. Nah, untuk teman-teman yang ada pertanyaan, kalau gitu bagaimana dengan keselamatan saya? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, ya, dan barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Kalau berseru kepada nama yang lain, ya tidak akan diselamatkan, ya. Nama Arab, nama Yunani tidak akan diselamatkan. Hanya berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Dan setelah itu masuk di dalam baptisan keselamatan dan kemudian belajar kebenaran firman, isi hidup saudara, pola-pola yang salah bongkar, berani bongkar fondasi saudara, ya. Jangan fondasi lama dikekep gitu aja, ya, jangan dirangkul begitu kuatnya, ya. Sayang dengan fondasi lama, tidak, bongkar, ganti dengan fondasi yang baru, kemudian berjalan dengan Yahweh sampai rapture terjadi, ya. Untuk saudara-saudara yang membutuhkan informasi baptisan, kunjungi ke pelayananmenora.com. Di situ ada banyak list di mana para mempelai Yeshua HaMashiach akan menuntun saudara di dalam pola baptisan pembaharuan yang benar, ya, dengan pemutusan terhadap nama si Arab dan nama si Yunani. Itu sangat penting sekali supaya spirit itu tidak ngikuti saudara terus, harus dilepaskan dalam hal itu, ya. Itu sangat-sangat penting sekali, ya. Jadi inilah yang saya sampaikan mengenai Back to the Future. Kita lihat dari sisi kacamata Bapak Yahweh, ya, bahwa peristiwa-peristiwa yang akan datang itu sudah ditetapkan dan pasti akan terjadi. Dan schedule-nya adalah pasti karena polanya adalah pola angka 7. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Ya, saya akan kembali. Haleluya. Haleluya. Shalom. Saya mau sapa Papi Lukas dulu. Shalom Papi Lukas. Shalom Papi. Shalom. Shalom Ada teman-teman. Papi Lukas di sini. Halo. Ya, haleluya. Papi masih di mute itu, Pak. Oh iya. Mikrofonnya masih di mute. Ya. Ini Papi ini luar biasa ya, Pak ya. Pagi tadi sudah khotbah di Sabat jam 5 pagi ya toh. Sekarang masih mau gabung dengan kita untuk ikut Sabat juga, luar biasa. Haleluya, haleluya. Pelayanannya hebat, luar biasa. Bapak Yahweh berkati. Tuhan, Bapak. Pak Roy, saya ada sedikit tambahan Pak Roy. Iya, silakan Pak Robi, silakan. Izin ya Pak ya, saya nambahkan. Ya, ya.
Ya, silakan. Tadi saya tertarik itu dengan kata Aleph Wetau yang Pak Yosef sampaikan. Kalau saya perhatikan dari abjad Ibrani itu, Aleph adalah huruf yang pertama, Tau huruf yang terakhir. Angka gematrianya yang Aleph itu 1, kemudian Tau itu 400. Angka yang terbesar. Di luar final ya. Ya. Kayak 5 huruf tambahan finalnya. Nah, yang luar biasa itu di tengah-tengah itu ada huruf mem. Jadi kalau kita satukan itu jadi kata emet. Emet itu kebenaran, Pak. Ya. Nah, saya nyoroti yang huruf memnya, Pak. Ternyata huruf mem itu ada di huruf yang ke-13. Nah, ke-13 itu kan angka unity. Iya, Angka unity. Lalu 13 juga kalau kita hitung gematrianya 1 ditambah 3. Loh. Pak Robi freeze. Halo Pak Robi. Wah ya. Oke, Pak Robi freeze ini. Ya saya buka ruang pertanyaan dulu aja kalau begitu. Sambil menunggu Pak Robi kembali. Ada yang mau bertanya? Oke, saya mau bertanya Pak Roy. Ya, silakan Pak Adi. Salam Pak Yosef Roy, salam Papi, dan salam buat teman-teman semua. Sebenarnya tentang Aleph Tau juga, Pak Roy, yaitu konsep atau polanya tentang Aleph Tau ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Robi itu tentang gematrianya, angka gematrianya. Kalau di sini yang ingin saya tanyakan, jadi konsep Aleph Tau ini sebenarnya seperti yang Pak Roy bilang, pasti akan terjadi dan memang akan terjadi. Pasti akan digenapi dan pasti akan terjadi. Dan bisa dipercaya dan memang harus dipercaya. Saya akan contohnya di peristiwa Yesua yang sering kali menyatakan segala sesuatu kepada muridnya, ya, terutama tentang kematiannya, ya, kematiannya itu dia nyatakan sebelum kejadian kematiannya itu, dan setelah itu juga dia mengatakan kebangkitannya, dan memang pernyataan-pernyataan Yesua HaMashiach itu dinyatakan sebelum kejadian, sebelum terjadi, jadi sudah dia nyatakan, dan memang kita lihat juga lewat peristiwa-peristiwa itu murid-muridnya juga kadang-kadang bingung, ini Tuhan Yesua ini ngomong apa gitu kan? Kok yang belum terjadi dia sudah ngomong. Jadi kadang-kadang juga mereka belum masuk, belum bisa terima. Dan memang sampai pada poinnya, maksudnya sampai pada kejadian, wah baru mereka terbelalak matanya. Oh, diingatkan lagi. Oh, ternyata sudah dikasih tahu. Ternyata sudah diingatkan. Jadi memang polanya tuh seperti yang Pak Yosef Roy sampaikan tadi, Aleph Tau ini ya, itu polanya Bapak Yahweh. Jadi di sini juga menerangkan kalau Bapak Yahweh itu benar-benar awal dan akhir, yang pertama dan yang terakhir. Jadi kekuatannya lewat pola tentang Aleph Tau ini juga dinyatakan, dan contoh yang lain yang lain yaitu tentang Yohanes, ya, pernyataan Adonai Yeshua HaMashiach kepada Yohanes, ya, tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada akhir zaman. Semuanya tertulis jelas. Jadi memang kita harus percaya dengan kebenaran yang tertulis di firman ini, karena memang seperti yang Pak Roy sampaikan tadi, waktunya itu pas
terus present dan future. Memang sudah dikonsep ya dengan luar biasa oleh Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Ruach HaKodes. Seperti itu, Pak Yosef Roy. Jadi memang pertanyaan saya itu, kita harus percaya akan hal ini. Karena memang Bapak Yahweh itu di dalam firman-Nya itu tidak pernah salah. Dia tidak pernah bohong. Dan dia nyatakan semuanya itu, bahkan sebelum terjadi sudah dia nyatakan. Dan akhirnya memang kejadian. Sama persis seperti yang dia nyatakan. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak percaya, waduh sayang sekali. Seperti itu Pak Yosef. Terima kasih. Betul, betul. Ya, betul. Ya, sangat betul sekali Pak Adi. Ya, karena Yeshua berulang-ulang itu menyatakan kepada murid-muridnya. Dia ngajari sebetulnya, ya, bahwa apa yang dikatakan itu pasti akan terjadi. Nggak usah jauh-jauh. Saat makan bersama, saat Pesah, Yeshua kasih tahu bahwa Kefa akan menyangkal 3 kali sebelum shofar berbunyi. Ya kan? Itu hanya nggak sampai 24 jam. Dan itu terjadi. Ya. Dari mana Bapak Yahweh, Yeshua maksud saya, bisa mengetahui itu? Ya, nggak sulit buat Yeshua, karena dia memang tahu akan hal ini. Gitu. Dia bisa melihat semuanya itu. Karena itu dia ngajarin, itu sebetulnya contoh buat kita semua. Gitu. Bahwa jangan kena pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa apa itu namanya, bolak-balik diulang-ulang, hari dan saatnya tidak tahu, masanya tidak tahu. Sebetulnya kalau kita melihat di dalam pola Ibrani, kita lihat perhitungan-perhitungan yang sangat jelas sekali, sangat-sangat jelas sekali, precise sekali. Jadi kita bisa melihat bahwa sebetulnya ini tujuannya untuk apa? Tujuannya seperti 5 anak gadis yang bijaksana. Karena dua-duanya itu tertidur. Kemudian ada orang yang mengatakan, mempelai datang, ya ini saatnya. Semua bangun, semua kaget semua, mempersiapkan semuanya. Yang harus dipersiapkan, apa yang belum diberesin semuanya, karakter-karakternya, supaya fokus kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua. Ya, siapa yang belum baptisan pembaharuan, ayo cepat-cepat baptisan pembaharuan. Ya, hubungin Papi Lukas, hubungin Pak Adi, ya, banyak teman lagi, ya. Segera. Ini tujuannya di situ. Jadi ini the last call, begitu. Ya, bukan sok tahu, tidak, tetapi ini the last call, bahwa kita digugah untuk betul-betul kita ready, begitu. Terima kasih Pak Adi, terima kasih. Ya, silakan Pak Robi, sambung lagi Pak Robi. Ya, luar biasa Pak Roy. Barusan Pak Roy menyampaikan itu, saya kaget juga itu. Oh, ternyata betul ya, kita diingatkan bahwa nama Bapak Yahweh ini memang pada saat pemulihan ini seperti 5 gadis bijaksana yang kaget, mereka terbangun. Itu luar biasa banget Pak Roy. Saya langsung ngeh gitu, saya dapat sesuatu gitu. Nah, nyambung yang tadi, luar biasa. Menyambung yang tadi Pak, kalau saya perhatikan di tengah-tengah itu kan itu piktografnya mem itu artinya air ya, betul ya, aliran kan, aliran itu ya. Nah, yang terakhir adalah ranting yang seperti cabang ranting, seperti yang bentuknya salib itu. Saya kaget Pak, lihat, wah ini luar biasa sekali, ada kata emet di abjad Ibrani. Memang abjad Ibrani itu sangat dalam ya, maknanya luar biasa sekali. Makanya betul, sekali lagi saya katakan, saya selalu mengutip kata-kata Pak Roy. Belajar dengan pola Ibrani itu sangat kaya raya. Jadi kalau Bapak Ibu mau memperhatikan dengan jeli apa yang dikatakan Pak Roy tentang angka 7, tentang pola-pola, itu sangat-sangat kelihatan sebenarnya. Memang di kitab Matius, Yesua pernah menyampaikan bahwa mereka itu melihat, tetapi mereka nggak paham. Mereka mendengar, tapi mereka nggak mengerti. Makanya diberikan perumpamaan. Nah, seperti itu. Ya, mungkin cuman itu Pak Roy yang bisa saya tambahkan. Yang luar biasa memang ada
kok bisa ya abjad Ibrani dari alaf sampai tau, di tengah-tengah ada huruf mem, yaitu huruf ke-13, kalau disatukan jadi kata emet yang artinya kebenaran. Itu bukan suatu kebetulan, karena banyak hal yang luar biasa dalam abjad Ibrani gitu. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, wow, maknanya dalam sekali. Itu aja Pak Roy. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Pak Robi. Ya memang benar. Ya, di luar sana kita dibombardir dengan pengertian cocokmologi, ya. Iya kalau benar, iya kalau enggak. Tetapi kita punya tempat yang solid untuk meletakkan fondasi kita, yaitu di dalam pola Ibrani yang benar. Itu sangat-sangat luar biasa sekali. Saya terkagum-kagum, ya, sangat dahsyat sekali cara Bapak Yahweh berbicara itu, ya. Itu ya itulah seperti 5 anak darah yang bijaksana itu. Semua jumlahnya 10 ya tidur semua, dibangunin semua, ya kan? Tapi saat kita terjaga, saat kita bangun, kita lihat kita punya energi yang jauh lebih luar biasa, yaitu minyak itu untuk menyongsong pengangkatan yang tidak lama lagi. Ya, itu. Oh iya Pak Roy, saya mau berikan satu kabar baik luar biasa ini Pak Roy. Iya, gimana Pak? Beberapa hari yang lalu itu Shalom Pak Edi Halim, mohon kameranya dibuka. Ini Pak Edi Halim kemarin hari Kamis, beliau membaptis 7 orang Pak. Haleluya. 7 orang. Pak. Sebentar, dia baru ke toilet sebentar aja. Oh Sebentar. iya. Ya. Shalom Bu. Pak Robi panggil. Ya. Pak Roy. Pak Edi dan Bu Lili ini mengadakan semacam seminar ya dengan orang-orang yang bukan orang-orang sembarangan. Dan saya kaget waktu seminar itu malam itu juga dibaptis 7 orang. Kagetnya apa Pak? Ini saya belum sampaikan ke Pak Edi. Shalom Pak Edi. Shalom Pak. Belum sampaikan ke Pak Edi nih. Yang luar biasa adalah yang dibaptis 7 orang. Angka 7 itu berbicara tentang huruf zayin yang artinya manusia yang dimahkotai. Wow, ini saya kaget luar biasa. Ini bukan sembarangan ini. Bapak Yahweh punya plan yang luar biasa di mana beberapa hari yang lalu saya sudah pernah sampaikan bahwa saya mendapat mimpi tentang hujan api Roh Kudus. Kemudian Bro Adi melihat kerajaan Syamayim itu sunyi, senyap, tidak ada malaikat, dan itu terkonfirmasi. Saya sampaikan bahwa kalau kita punya hajat dalam suatu resepsi, itu kalau acara sudah mau mulai kan ruangan akan dibersihkan dari orang-orang, jadi sepi Pak, tidak banyak malaikat kan. Kalau kita punya hajat tidak ada orang yang masuk ruangan itu, karena ruangan itu khusus akan dipakai untuk acara seperti itu. Nah, silakan Pak Edi, kalau mau disampaikan tentang kemarin itu Pak Edi mengadakan apa, kemudian kok bisa 7 orang dibaptis, dan besoknya kalau tidak salah ada lagi yang dibaptis ya Pak ya? Iya rencananya, tetapi tertunda karena cuacanya hujan deras. Jadi Haleluya. panjang hari itu hujan deras, jadi dia bilang ya udah kita bilang nanti aja. Kita tunda gitu ya, karena kolamnya kan terbuka gitu dan cuaca gitu ya di sana. Jadi ya. Besoknya sih enggak. Tapi ya puji Tuhan, ini berkat dukungan dari teman-teman semua. Jadi memang kita ngumpulin orang-orang ini kan karena dukungan dari teman-teman yang pernah saya baptis, pernah saya layanin dan dibaptis, dan dia punya teman-teman lagi. Dan dia mengumpulkan orang-orang ini, jadi dari berbagai gereja, gitu ya. Jadi dan mereka semua ini kebanyakan pendoa, ada wakil dari kelompok itu, gitu ya, dan juga macam-macam. Jadi semuanya sih sebetulnya sudah mengerti tentang nama Bapak Yahweh, tentang nama Yesua. Sebetulnya mereka sudah mengerti, dan bahkan Bapak Yahweh sendiri pernah maksudnya ketemu dengan mereka, memberitakan sendiri kepada mereka, tetapi ya itu
kembali lagi, kalau saya lihat orang-orang ini tuh kenapa mereka tidak berani bongkar fondasi seperti yang Pak Yosef selalu katakan? Karena mereka ini sekarang kan masih terlibat di dalam organisasi, masih melayani. Dan mereka ya masih ragu gitu ya. Maksudnya setelah mereka terima Bapak Yahweh, dibaptis, dan meninggalkan organisasinya, terus mereka mau ngapain gitu. Itu yang menjadi, kalau saya lihat ya, yang sebagian yang tidak mau dibaptis saat itu, pertimbangan mereka di situ. Ya, tapi ya tetap kita doakan, jadi ya biar Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada mereka. Jadi, tapi yang 7 orang ini pada saat itu langsung mau, gitu ya, setelah kita jelaskan, gitu ya, langsung mau, dan oke, saya mau dibaptis pembaruan, gitu ya. Jadi saya juga sangat berterima kasih dengan pengajaran Pak Roy juga. Saya juga banyak belajar banyak dari Pak Roy, dari Pak Robi, karena Pak Robi juga saat itu juga saya undang online, live. Jadi mereka juga bisa langsung mendengarkan dari sumbernya. Terus juga ada pengajaran-pengajaran dari Pak Lukas, Papi Lukas, itu sangat-sangat membantu saya. Dan Papi Lukas selalu mentoring saya, ya, koreksi-koreksi saya kalau saya masih ada yang salah-salah. Papi Lukas selalu koreksi saya. Ya, ini ya puji Bapak Yahweh, semua tuh terkoneksi. Kita semua ini terkoneksi dan saling mendukung pelayanan ini. Ya, puji Bapak Yahweh. Dan juga bulan depan ini, minggu depan ini, kami akan ke Australia. Ya, rencananya kita akan menjangkau jiwa-jiwa yang di sana. Doakan supaya pintu itu dibukakan. Saya yakin Bapak Yahweh sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik. Ya, jiwa-jiwa yang akan kami menangkan itu sudah disediakan Bapak Yahweh di sana. Haleluya. Amin. 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 Ya, ini yang dari saya. Ya, terima kasih Pak Edi. Haleluya. Silakan Pak Roy. Iya, terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya. Ini masa penuaian, ya, masa di mana yaitu membangunkan 5 anak gadis yang bijaksana. Itu dia. Ini masanya. Ya, jadi fondasi yang kuat pasti tidak akan tergoyahkan. Ya, nggak mungkin tergoyahkan dengan hal-hal yang ada di pemikiran-pemikiran Yunani. Itu sudah lewat sekali, ya, sangat-sangat solid sekali. Ya, kita ada beberapa teman yang mau bertanya, silakan. Pak, mohon maaf kalau boleh kita mau dengerin Papi dulu Pak. Oh, Mungkin ada yang mau disampaikan. silakan. Iya, Papi Lukas, Silakan Papi. Mungkin ada yang mau disampaikan. Salam Papi. semuanya. Silakan. Halo. Saya akan menanggapi tentang apa yang tadi disampaikan Pak Edi Halim. Karena memang ya banyak sekali orang-orang yang sebetulnya ya melalui pengajaran nama Yahweh, Yeshua, ini kita akhirnya ketahuan gitu loh. Orang yang mengatakan bahwa KKR segala itu hanya menyangkut jiwa saja. KKR itu kan istilahnya kebaktian, kebangunan rohani. Tapi ternyata faktanya rohaninya nggak kebangun gitu. Contohnya ketika mereka sudah tahu, mereka hanya sampai ke jiwa saja. Yaitu apa? Nggak mau dibaptis. Alasannya muter-muter. Tapi sebetulnya intinya itu hanya nyalinya yang kurang. Ya. Karena itu menyangkut masalah properti juga, takut nanti disesat-sesatkan, takut tidak mendapat pelayanan, macam-macam itu alasannya. Nah, itu semua kan menyangkut masalah jiwani saja. Contoh misalnya, ada orang, saya pernah ketemu dengan seseorang yang ibadahnya di tempat yang salah. Saya bilang, loh kenapa kamu kok ibadahnya di situ? Ya sebab kami mencari yang dekat. Loh, Anda mau cari Tuhan atau cari dekat? Nah ini kan
kembali menyangkutnya ke jiwa lagi. Kalau misalnya orang tahu betul keselamatan, loh ini saya kasih contoh ya, Robi sendiri itu rumahnya jauh loh dari Jogja Magelang. Tapi tetap aja Robi datang ke Magelang. Bahkan ini sekarang ini ada orang dari Bani Kedar yang sedang dalam perjalanan ke sini mau baptis pembaharuan dari Bogor. Seorang Haleluya. ibu-ibu. Kenapa jauh-jauh dari Bogor sampai ke sini? Dia bahkan juga ikut pengajarannya Pak Roy, ikut pengajaran kita di sini, ikut Robi juga. Jadi saya tanya, ini kan yang mau baptis ini perempuan nih, ibu-ibu nih, umurnya seumur dengan saya lah. Saya bilang, ibu ini dapat hambatan enggak? Oh, enggak ada hambatan. Gitu. Anaknya ya tidak menghambat, tapi kalau suaminya sudah meninggal. Kemudian teman-temannya ya tidak ada yang berani menghambat. Jadi dia itu bebas. Saya tanyanya cuma satu setiap kali orang mau baptis. Anda ibadahnya di mana? Kalau dia bilang, oh saya masih di gereja A, B, C, gitu, saya bilang, berani nggak tinggalin mereka? Kalau nggak berani ya jangan baptis. Karena baptisan itu memutuskan hubungan dengan yang lama. Nah ini kan cilaka, artinya orang itu hanya datang kepada Tuhan, tapi hanya masalah jiwa saja, nggak sampai ke alam roh. Gitu. Tetapi saya memang juga menyadari bahwa di sini ada unsur anugerah. Gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya berpikir begini, sekalipun dia bertitel panjang, kalau dia tidak mendapatkan anugerah, bahkan ditata hatinya dengan nama Yahweh, tetap aja dia tolak. Makanya saya katakan ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa mengenal nama besar, nama kudus Bapa Yahweh, itu pun masih dicegat. Bagaimana pengagung Bapak Yahweh ini supaya bisa ikut binasa? Cara yang paling mudah adalah menyebarkan gosip, itu paling gampang. Karena gosip itu punya daya penghancur lebih besar dari perzinahan, pembunuhan, perampokan. Kalau gosip ini kan bahkan orang bisa memfitnah dengan kata-kata yang keji. Waduh, luar biasa. Cuman saya sih mengatakan ini anugerah. Jadi sekalipun dia sudah mengenal nama Bapak Yahweh, ya tetap aja ngguling gitu. Kita lihat yang seperti saya sampaikan tadi pagi, yang namanya Ismail. Ismail ini kan pengagung Bapak Yahweh, anaknya Abraham, tetap aja dia mocking. Ya, dia menjadi pengolok, menjadi generasi yang sangat buruk gitu loh. Makanya saya katakan selama kita mau sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh, ya Bapak Yahweh akan berikan pertolongan. Nah, ciri khasnya adalah dia menjadi seorang scorners generation atau mocking generation, atau kita menjadi penyebar nama kudus Bapak Yahweh. Ya, saya katakan orang boleh saja perjamuan kudus, mau setiap menit pun boleh saja, sakarep-karepe. Tapi kan formatnya bukan begitu. Dan percuma kita melakukan perjamuan kudus kalau ternyata mulutnya nggak kudus, ya percuma juga gitu loh. Menyebar fitnah ke sana kemari, ini kan nggak benar gitu. Jadi saya pikir orang-orang yang sudah di dalam Tuhan itu bisa digulingkan. Kemarin saya sempat lihat itu apa namanya streamingnya di channelnya sahabatku ya, tempatnya Adi. Itu ada seorang apa namanya pendeta atau seorang gembala itu ya yang tua itu penerangannya bagus loh. Ya, penerangannya bagus. Jadi kita ini sekarang memang seperti yang tadi Pak Roy katakan,
Kalau kita tidak mengkiblat ke pola Ibrani, ya jadi miskin semua. Ya cuman muter-muter kayak anak sekolah minggu gitu. Karena apa? Karena nggak ada kekayaan sama sekali dalam bahasa-bahasa goyim. Begitu. Jadi ini tanggapan saya terhadap apa yang tadi saya dengarkan dari Pak Edi Halim. Memang kalau memang mereka tidak atau belum siap, lebih baik memang ya biar aja nanti tunggu waktu. Gitu. Apalagi kalau mereka tidak berani meninggalkan pelayanan. Lah apa takutnya gitu loh. Lah saya ambil contoh saya sendiri. Saya waktu memanggil nama Yahweh, gereja di Indonesia belum ada loh yang memanggil nama Yahweh. Saya 22 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu. Dan jemaat di tempat kami itu sudah banyak sekali menurut ukuran Magelang. Jemaat 1.500 itu cukup besar. Gitu. Dan itu saya berani pada waktu saya diberitahu sama Pak Dr. Suradi, ya saya menyatakan saya akan nekat gitu, karena saya nggak cari uang, tapi saya mau menyelamatkan jiwa-jiwa melalui nama besar, nama kudus Bapak Yahweh, gitu. Walaupun pertentangannya cukup tajam pada masa itu karena belum ada. Cuman kan kita sering khotbah kan, katanya kita mau jadi history maker. Berani nggak jadi history maker? Tapi faktanya orang nggak punya nyali untuk seperti itu. Dan memang faktanya semua pelayanan saya ditutup semua sama pendeta. Saya dulu seorang pengkhotbah yang keliling di gereja-gereja besar. Itu nggak tahu kenapa saya cukup laris waktu itu. Tapi begitu panggil nama Yahweh nggak laku. Nggak ada yang berani panggil. Tapi saya bersyukur, saya punya prinsip. Kalau tangan Bapa yang membuka, tidak ada kekuatan tangan manusia sebesar manapun yang bisa menutupnya. Amin. Buktinya saya bisa, pada waktu itu kan saya cuma keliling di Jawa Tengah aja. Tapi begitu pelayanan saya ditutup, saya bisa sampai ke Makassar, Manado, ke Tahuna, ke Australia, ke Eropa, ke Jerman, ke macam-macam. Saya di Swiss saja membaptis 15 orang waktu itu. Di Jerman ada 4 orang, terus gitu. Dan saya bersyukur bahwa apa yang saya lakukan itu tidak sia-sia. Sekalipun saya dikutuki orang. Katanya itu Lukas goblok banget itu. Lawang jemaat sudah banyak kok main-main. Sekarang jemaatnya bubar dari 1.500 tinggal 120. Sehingga di Magelang muncul 5 gereja baru. Ya saya bilang ya nggak apa-apa. Nanti kan dengan jalannya waktu, ya mereka pasti akan tahu. Dan faktanya sekarang banyak orang yang tahu. Saya ambil contoh seperti Pak Yakub saja, saudara kembar saya. Itu dulu kan sempat ribut sama saya. Saya cuma bilang, lu punya titel teologi ya, tetapi nama Bapak saja nggak tahu, percuma, saya bilang gitu. Jadi kalau saya lihat memang itu ada unsur anugerah, ya unsur anugerah orang bisa menerima nama Yahweh. Cuman yang jadi masalah adalah kita bisa nggak mempertahankan iman kita sampai pada titik nafas penghabisan. Karena setan ini juga sekarang sedang menyasar pada pengagung Bapak Yahweh. Gitu. Jelas dia caranya bukan menolak Yahweh, tidak, tetapi menjadi mocking gitu loh. Nah, ini kan sangat mengerikan sekali, dan mocking itu tidak mungkin selamat karena dia punya daya penghancur melebihi segalanya. Ya itu saya kira itu saja yang saya bisa komentari. Silahkan saya kembali ke Robi. Ya, terima kasih Pak Pi, luar biasa. Terima kasih, Silakan Pak Yosef. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Luar biasa. Iya, silakan, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Oh iya, silakan Pak Desmond, silakan. Ya. Halo, Shalom. Saya mau bertanya. Iya. Halo Pak Lukas, saya mau bertanya berkaitan dengan rapture ini, Pak. Ada nggak sih semacam, karena saya yakin kan nggak mungkin Yeshua datang tuh tiba-tiba tanpa ada semacam tanda-tanda
sebelumnya gitu loh, tanda-tanda alam atau tanda-tanda yang lain gitu loh yang berkaitan dengan kedatangannya Yeshua. Itu aja sih yang mau ditanyakan. Terima kasih, Robi. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya, ya Ibu Elizabeth. Jadi Sedikit Pak Robi, terkait dengan rapture. Ya Pak Yosef, terkait dengan rapture-nya Yeshua gitu. Jadi kan kita kan mau rapture nih Pak. Nah kan kedatangan Yeshua ini tanda-tandanya apa pada saat kita mau rapture ini gitu loh. Maksudnya gitu. Apakah ada tanda-tanda tertentu yang seperti tanda alam atau apakah yang kita harus perhatikan gitu? Karena kan pasti ada tanda-tandanya, tidak mungkin pas menuju rapture itu nggak ada tanda-tandanya gitu, terus kita tiba-tiba hilang gitu, naik ke atas tuh kan nggak mungkin gitu, pasti ada something gitu kan. Terima kasih, Pak Yosef. iya. Mungkin Pak Lukas mau jawab dulu atau Pak Robi atau Pak Adi? Saya beri kesempatan. Ya, mungkin saya akan memberikan sedikit masukan. Silakan. Kalau tandanya itu sudah sangat jelas ya. Kalau kita kembali ke kitab Matai atau Matius pasal 25 tentang 10 perawan itu tanda-tandanya adalah ada teriakan yang berkata, mempelai datang, bersiaplah. Nah ini pengajaran dari Pak Yosef ini kan sudah jelas sekali. Sudah diteriak-teriakin berulang kali, ya tinggal orangnya itu mau jaga hati atau tidak gitu loh. Itu saya pikir itu sudah merupakan sebuah tanda yang nyata. Karena kalau dikatakan oh nanti rapture tahun 25 atau 27 atau 29, ya udah kita terima saja gitu loh. Jangan lalu kita ngata-ngatain sok rohani lah inilah. Ya kalau ternyata betul datang gimana ayo? Ketinggalan tahu rasa. Nah ini kan orang-orang kadang semau-maunya gitu. Ngata-ngatain, oh itu sok rohani itu menentukan kapan waktunya. Loh kalau saya malah senang karena sudah jelas waktunya sudah semakin dekat. Kita mau apa? Gitu. Nah ini salah satu dari tanda-tanda. Kalau tanda tentang gempa bumi atau apa itu kan sudah jelas ya. Jadi banyak sekali lah tanda-tandanya. Tinggal kita mempersiapkan diri atau malah menjadi pencemooh. Apa itu bisa menentukan tahun? Lah Anda tahu nggak polanya? Gitu loh. Kalau nggak tahu ya jangan ngomong gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Gitu loh. Ya itu komentar saya begitu. Iya, terima kasih. Iya, jadi semuanya sudah ada di Matius 24, 25, ya, dan semuanya sebetulnya sudah lengkap. Ya, memang yang saya sampaikan itu integrated, seperti kapan hari Pak Adi bilang, itu integrated. Jadi nggak bisa cuma dilihat dari satu pengajaran, misalnya cuma hari ini, nggak bisa. Karena selalu saya biasanya coba lihat, saya sudah sampaikan di pengajaran lihat rapture, lihat Israel, lihat rapture, atau kerajaan 1000 tahun, atau Daniel 7, Wahyu 12, itu integrated satu sama lain. Itu membentuk satu pola yang solid sekali. Nah sekarang masalahnya gini, dengan apa itu namanya kematian Yeshua ya itu banyak ini ya banyak tahunnya, ada yang ngomong tahun 27, ada yang ngomong tahun 28, 29, 30, 31, 32, 33. Jadi range-nya itu antara 27 sampai 33 ya. Tetapi hanya satu yang menyatakan bahwa keruntuhan Yerusalem bait suci itu tahun 70. Nggak ada tahun 69, tahun 68, tahun 71, 72 itu nggak ada. Selalu arahnya kapan kalau Yerusalem dan bait suci yang dibangun oleh Nehemia itu diruntuhkan begitu ya. Itu selalu 70. Dan itu kalau diperlihatkan dengan huruf mem tadi yang angkanya adalah 40 gematrianya, maka kita bisa tahu bahwa kematian Yeshua itu tahun 30, antara 30 31. Cuma 2 tahun itu saja. Begitu. Dan itu kalau dihitung dengan pola Shemitah,
itu sudah pas karena itu tinggal chance-nya tuh 50-50 gitu. 50 percaya atau 50 menolak, begitu saja. Atau ya terserah mau pilih yang mana. Ya, chance-nya cuma 2. Karena apa? Karena kalau tidak terjadi itu tidak mungkin. Kalau tidak terjadi itu tidak mungkin karena nubuatannya itu sudah terlalu banyak. Ya, istilahnya itu saya bisa ngomong, saya bisa metani satu-satu gitu. Ya terlalu banyak nubuatannya mengenai zaman kita sekarang ini. Jadi kalau tidak terjadi itu bukan berarti tidak terjadi, tidak. Tetapi hal ini tuh pasti sudah dipastikan akan terjadi. Nah sekarang tergantung mau pilih yang berjaga-jaga atau tidak berjaga-jaga begitu. Ya. Kalau saya milih berjaga-jaga. Udah wes cari amannya saja. Kita harus berjaga-jaga karena dunia ini juga ujung-ujungnya juga pasti kita tinggalkan semua dan pasti dibinasakan dengan api, ya kan? Dan mau cari apa sekarang? Ya kita cari perkenanan Bapak Yahweh, menyenangkan hati Bapak Yahweh, begitu. Ya. Haleluya, haleluya Pak Yosef Roy. Ya, silakan Wadi. Aku izin bukan mau bertanya Pak Yosef Roy, tapi aku ingin menyampaikan sesuatu. Ya, silakan. Ya, kita akan semakin diperlengkapi di dalam kebenaran-kebenaran sejati yang semakin diungkapkan dan disingkapkan di antara kita di dalam anugerah Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, dan di dalam setiap tuntunan bimbingan atau pimpinan Ruah Yahweh Elohim yang terus berkarya, senantiasa berkarya di antara kita sesama para anggota tubuh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, kembali lagi saya diingatkan dengan apa yang disampaikan oleh Papi Lukas tadi. Semuanya hanya karena anugerah. Semuanya hanya karena anugerah. Saya 12 bersaudara dan puji Bapak Yahweh, saya boleh menerima anugerah yang besar dari Bapak Yahweh, menerima nama kudus Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan boleh berjalan di dalam setiap tuntunan Ruah Yahweh Elohim, dan itu merupakan satu anugerah dan karya yang luar biasa yang saya dapatkan, selain dari keponakan saya juga menerima, dan saya ada 12 bersaudara. Mungkin saya mau kesaksian sedikit, dan saya tidak pernah terpikirkan sekalipun dengan saudara saya yang kakak perempuan saya yang paling besar ini, saya tidak pernah terpikirkan sekali dia akan menerima. Tapi sekarang dalam proses. Dan memang kembali yang seperti yang disampaikan oleh Papi tadi, semuanya hanya karena anugerah. Tidak pernah terpikirkan oleh saya sama sosok kakak saya ini yang mau menerima. Dia sudah mau mulai menerima, dan saya dan keponakan sudah mulai mau menuntun dia perlahan demi perlahan seperti itu. Dan memang saya sudah persiapkan nanti baptis pembaharuannya biar di rumah saya aja di Pontianak, dan kami sudah bicarakan hal itu. Tapi memang kita mau persiapkan terlebih dahulu ya, supaya dia bisa benar-benar mengerti, supaya dia bisa benar-benar bisa menerima. Jadi jangan asal baptis, jangan asal kita kayak jorokin orang gitu ya. Tapi memang benar-benar kita berjalan juga di dalam ketulusan, di dalam kerendahan hati. Satu hal juga yang ingin aku sampaikan, kalau di pelayanan kita ini benar-benar Bapak Yahweh ingin berkarya secara dahsyat di dalam kita semua, ya tentunya dengan satu kerinduan. Kita semua ingin menyenangkan hatinya, ingin mempermuliakan namanya, dan misi kita pastinya sama, kerinduan kita pastinya sama, yaitu untuk jiwa-jiwa. Ya Pak Yosef Roy, satu hal yang ingin saya saksikan, pertama kali Pak Yosef Roy men-share nomor HP saya, ya itu sekali aja pertama dulu, ya. Dan setelah itu kan Pak Yosef Roy buka lewat di dalam itu ya pelayanan menorah ya di website ya. Nah itu kan pertama kali Pak Yosef Roy buka nomor HP saya di layar, ya itu ada satu orang inang, saya panggil dia inang, di Kalimantan Tengah yang menghubungi saya Pak Roy. Jadi
luar biasa sekali, dan dia mengalami kerinduan yang luar biasa sekali. Akhirnya dia menghubungi saya, dan akhirnya kita sharing luar biasa sekali. Dia merasa dia dituntun untuk menghubungi saya, dan pada waktu itu saya lagi di luar kota, dan luar biasanya pas timingnya itu saya lagi ada di tempat sinyal. Saya lagi belanja sembako untuk kebutuhan dagang saya waktu itu, dan luar biasa sekali. Saya janjian sama dia, tunggu saya pulang ke Pontianak lagi, kita bisa ngobrol lagi. Dan luar biasanya waktu itu dia bersaksi atau menyaringkan kondisi kehidupan dia bersama suaminya hidup berdua aja di rumah, ya, sudah pensiun, dan dia pegawai negeri, dan suaminya itu mengalami stroke. Tapi semenjak dia mengenal kebenaran nama Bapa Yahweh, itu perlahan-lahan dipulihkan, dan mereka berdua ini seperti domba di tengah-tengah serigala, yang dimana mayoritas sekelilingnya itu menolak dan seperti menghimpit mereka. Tapi luar biasa, Inang ini luar biasa sekali. Jadi lewat peristiwa ini juga menjadi kekuatan bagi saya, di mana di akhir-akhir ini memang kita mau dipakai Tuhan Bapa Yahweh untuk memuliakannya lebih lagi, terutama untuk menerobos untuk jiwa-jiwa ini. Jadi mungkin saya akan kesaksian seperti ini. Jadi pada waktu itu kami berdoa, dan karena saya mengetahui kondisi dari Inang ini yang sudah tua, tinggal berdua aja, jadi saya berdoa. Dan di akhir doa saya, memang karena pengajaran Pak Roy juga waktu itu, ya, saya mendoakan agar para malaikat memberkati, malaikat Bapa Yahweh memberkati Inang, ya, menolong Inang, gitu ya. Dan akhirnya pada malamnya dia bermimpi, dan mimpinya ini juga saya sudah sharingkan ke Papi Lukas, ya. Dan mimpinya Inang bicara seperti ini, aku mimpi, dan dalam mimpiku itu ada orang dari jauh, katanya dari Israel, gitu kan. Dan aku tidak bisa melihat sosoknya, aku hanya bisa mendengar suaranya. Dan orang itu bilang seperti ini, kami ini dari jauh dan ingin tinggal di sini. Dan Inang itu bilang seperti ini, aku nggak bisa bahasa Yahudi, aku nggak bisa bahasa Inggris, katanya. Nggak apa-apa, katanya. Kamu akan mengerti. Dan memang Inang mengerti. Dan dia sibuk mempersiapkan segala sesuatu, beres-beres halaman, masak, nyuci, segala macam, gitu kan. Karena dia sibuk, merasa ada tamu spesial yang datang ke dia, gitu. Dan pada mimpi itu dia melihat di kamarnya ada pakaian putih kekuning-kuningan, dan lengan panjang dan celana panjang, dan sepertinya memang lebih dari satu. Dan waktu dia kembali ke belakang, ke toilet, ke kamar mandi, dia lihat ada handuk yang ditaruh di dekat kamar mandi itu, seperti orang habis mandi, dan handuk itu menetes. Nah, setelah mimpi itu dia dapatkan, besoknya dia menghubungi aku. Dan dia cerita tentang hal itu, aku langsung nangkep. Inang itu adalah malaikat yang Bapak Yahweh kirim buat Inang. Gitu, ya. Dan dia mengucap syukur, dan kami mengucap syukur sekali, dan memang saya sharing ke Papi Lukas peristiwa itu, kesaksian itu, dan Inang punya kerinduan, punya kerinduan yang kuat sekali ingin dibaptis, karena satu dan lain hal yang menghimpit dia merasa belum waktunya. Tapi saya bilang sama Inang, kapanpun waktunya, biarlah Inang kabari saya. Nanti saya akan hubungi Papi. Dan akhirnya memang karena rutinitas saya keluar kota, akhirnya saya menghubungi Papi, nanti ada Inang yang akan minta dibaptis. Kapanpun dia menghubungi Papi, dia akan menghubungi Papi untuk dibaptis. Dan puji Bapak Yahweh, singkat cerita, dia dibaptis. Luar biasa. Dia dibaptis, Pak Roy. Dia dibaptis oleh Papi. Dan kembali lagi, waktu dia sharing ke saya terharu sekali, dan saya bersuka cita sekali, luar biasa. Jadi, padahal Pak Yosef Roy itu kan cuma menampilkan sekali, tapi
ada ditangkap oleh seorang jiwa, seorang inang, dan akhirnya dia mengalami baptis pembaharuan. Jadi memang yang aku ingin sampaikan di hari-hari ini juga sama seperti yang saya sampaikan ke Pak Robi semalam, itu yang namanya revival atau pertobatan besar-besaran akan terjadi dan akan dinyatakan. Dan Bapak Yahweh pakai siapa? Ya tentunya pakai kita ini, para mempelai-mempelainya, para anggota-anggota tubuhnya. Seperti itu Pak Yosef Roy, terima kasih. Ya, haleluya. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Ya, Dahsyat haleluya. ya. Karena Ya. kita masuk di daerah supernatural. Ya, supernatural itu ajaib. Sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan kita lakukan, ternyata itu dibawa Bapak Yahweh untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Luar biasa, luar Amin, biasa. amin. Ya, luar biasa. Ya. Ya, tadi saya dengar Ibu Neti, Sister Neti mau bertanya, silakan. Iya Pak, saya mau nanya ini Pak, Daniel 9 ayat 24. Ini kan jadi pertanyaan saya dalam hati, gimana ya? Bunyinya gini Pak, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan dan kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ini saya baca dari TB tadi Pak. Yang mau saya tanya adalah gini Pak, apakah 70 kali 7 masa ini terjadi secara berentetan gitu? Maksudnya langsung dalam satu periode 70 kali 7 masa. Artinya kalau kita hitung kan 70 kali 7 masa itu kan 490 tahun. Ini kan logika saya Pak. Apakah dia terjadi misalnya apakah dalam satu periode sekian kali 7, sekian kali 7 gitu Pak. Jadi kalau menurut perhitungan saya kan gini Pak, di masa Daniel ini kan kalau kita hitung di masa Daniel sampai nanti 70 kali 7 masa ini tergenapi, berarti ada 490 tahun kan gitu ya Pak. Iya. Menurut hitungan ini kan begitu. Itu pertanyaan saya, apakah ini sudah ini terjadi secara berentetan gitu, atau ada masa langkaunya seperti kalau kita kuliah kan ambil masa langkau pre dulu gitu Pak. Iya. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Iya, terima kasih Sister Neti. Jadi sebetulnya saya sudah sampaikan hal ini di pengajaran mengenai pola Shemitah. Saya sudah kasih secara lengkap. Nanti lengkapnya bisa mampir ya. Pola Shemitah itu luar biasa sekali. Nah, 70 kali 7, 7-nya ini adalah Shemitah. Jadi 70 kali 7 Shemitah ya. Dan putarannya itu setiap 7 tahun begitu ya. Total semua itu ada 70 ya. Akan tetapi dari 70 ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah 7 dikali 7, yang kedua adalah 62 dikali 7, dan yang terakhir adalah 1 dikali 7. Begitu ya. Jadi 70 itu dibagi menjadi 3 ya. Dan ini saya berikan secara singkat aja karena saya sudah sampaikan secara panjang lebar di pola Shemitah. Dan perhitungan kedatangan Sang Mesias itu ada di akhir daripada atau harus tergenapi yang namanya 7 kali 7 ditambah 62 kali 7. Jadi totalnya adalah 69 kali 7. Saat itu, setelah masa itu tergenapi, maka Mesias yang diurapi itu datang. Begitu. Nah, penghitungannya memang itu dihitung dari sejak zamannya Nehemia. Begitu. Ya, tetapi kita bisa lihat ketepatannya kapan melalui pola Shemitah, maka kita bisa melihat bahwa Yeshua HaMasyiah dibaptis itu setelah melalui 69 kali 7 Shemitah. Begitu ya, dan kemudian tinggal 1. Nah, yang 1 ini ternyata dibagi 2 begitu, 3,5 yang pertama dan 3,5 yang kedua. 3,5 yang pertama adalah masa ministry daripada Yeshua HaMasyiah, dan di tengah-tengahnya itu
ya, Yeshua menghentikan korban sehari-hari karena korbannya sudah tidak berlaku lagi karena yang dikorbankan bukan binatang lagi, domba lagi, atau lembu lagi, tetapi manusia, Yeshua HaMashiach, yang menjadi darah korbannya. Jadi 3,5 yang pertama itu sudah selesai, begitu. Nah, sekarang 3,5 yang kedua ini belum selesai. Antara 3,5 yang pertama dan 3,5 yang kedua itu jaraknya itu hampir 2000 tahun. Nah, sekarang ini kalau kita lihat putaran cycle Shemitahnya, kita sudah masuk mulai tahun lalu ya, tahun lalu. Tahun ini adalah 5783 ya, 5782 itu adalah tahun Shemitah. Ya, 5782 itu tahun Shemitah dan tahun Shemitahnya lagi itu 5789. Nah, sekarang kita 5783. Ini adalah tahun pertama daripada putaran Shemitah. Nah, kita sudah masuk di 3,5 tahun yang pertama ini. Begitu. Ya, lebih jelasnya bisa dilihat di situ. Nanti akan ketemu pengangkatannya kapan gitu. Ya. Oh, sorry, Ya. ini suaranya mesti dibuka mic-nya. Unmute ya. Berarti maksudnya 70 kali 7 masa itu Pak tidak terjadi secara berurutan gitu Pak ya. Maksudnya karena kan 3,5 tahun yang pertama kan sudah terjadi ketika Yesua ada di bumi itu. Berarti kan ada 1 kali 7 masa lagi yang belum tergenapi. Artinya 3,5 tahun pertama dari Yesua ya? Bukan 1 kali, tetapi 3,5-nya, setengahnya saja. Ya, setengahnya, ya, setengah. Ya. Setengah kan sudah selesai ya Pak ya. Berarti setengahnya lagi dari 7 masa. Setengahnya lagi belum selesai. Ya. Setengah. Berarti Pak terjadinya nggak berurutan Pak ya? Terjadinya tidak secara berurutan gitu, langsung drop gitu. Pak 90 tahun nggak gitu Pak ya? Ya, jadi yang berurutan itu dari yang pertama sampai 69,5. Oh ya, oke. Itu berurutan. Tapi setelah itu stop, ada jeda hampir 2000 tahun. Oh begitu Pak ya. Baik. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Pak Roy, mungkin saya mau menambahkan untuk menjawab pertanyaan Ibu Elizabeth. Jadi, silakan. Tanda-tanda alam apa yang menunjukkan akan adanya rapture itu? Tanda-tandanya bukan bentuk alam kalau saya bilang, Pak, tetapi penglihatan yang dialami oleh anak-anak. Karena anak-anak ini anak-anak yang masih di bawah umur yang belum paham, belum tahu, tapi dia banyak mendapat penglihatan bahwa Yesua akan datang yang kedua kali. Itu sekarang sudah mulai banyak penglihatan yang anak-anak dapatkan. Kemudian kalau tanda alam, kalau kita menyadari ada tanda alam itu terjadi, itu kuburan terbelah. Kuburan orang-orang kudus terbuka karena orang-orang kudus dibangkitkan dan dirapture. Nah, pertanyaannya saat kita menyadari kuburan-kuburan itu terbuka, itu artinya kita sudah tertinggal. Jadi kalau menurut saya tidak ada tanda alam itu. Tanda alamnya ya cuma gempa bumi, banjir, bencana alam seperti itu biasa. Tetapi kalau yang dari sudut pandang yang lain itu dari anak-anak kecil yang banyak mendapat penglihatan. Mungkin Papi bisa menambahkan kira-kira betul atau salah ini, Bi, apa yang saya sampaikan ini, Bi. Untuk mic-nya, Pak. Mic-nya. Betul. Ya. Haleluya. Ya, saya kira itu aja Pak Roy yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Robi. Ya, saya juga tahun ini bersyukur waktu Papi sama rombongan ke Israel yang barusan, sehingga dari itu saya bisa mendapatkan satu kata yaitu Beth Habara. Itu dia. Jadi Bapak Yahweh itu bukan cuma pola waktu saja, perhitungan secara pola angka 7, tetapi Bapak Yahweh juga menentukan dengan pola tempat. Itu luar biasa. Ya, Beth Habara itu dan itu melengkapi dari yang saya dapatkan ini. Ya. Saya bersyukur sekali dari perjalanannya Papi bisa melengkapin kita semua. Ya. Kita bisa mendapatkan yang luar biasa dari pengertian Beth Habara itu. Ya. Itu Beth Avara.
Bet Bet Avara. Avara. Bet Ya, Avara. itu Bet Avara yang di LAI itu namanya jadi Beta Bara. Kalau di LAI namanya Beta Bara. LAI bilangnya ini loh, Pi, Betania, Pi. Oh iya? Iya, Waduh, LAI. ya meleset jauh kalau gitu. Nah ya, ILT 3 yang Beta Bara. Oh LAI gitu ya. sama King James Beta Bara. Oh, itu Iya. nama aslinya Bet Avara. Bet Avara ya. Loh memangnya itu Bet jauh, Pi, Avara. letaknya? Apa? Antara Beta Avara dengan Betania itu jauh tuh tempatnya. Wah, saya nggak lihat itu. Nggak tahu saya. Hmm. Tapi mestinya ya pasti jauh, wong itu Bet Avara itu kalau yang di ini kan namanya Kasher El Yahud tuh, tempat baptisannya Yesua. Tuh. Iya, iya. Cuman kalau orang-orang yang tur ke Israel selalu ke Yardenit, ya Yardenit itu salah. Udah gitu banyak ikan lelenya lagi gede-gede. Wah, saya pernah baptis di situ, gila saya, besar-besar, saya gini-gini. Nah, padahal kan ikan lele nggak kosher. Banyak banget itu disundul-sundul. Tapi kalau yang di Bet Avara atau di Kasher El Yahud itu luar biasa. Itu kan sungai itu dibelah jadi dua. Yang satu milik Yordania, yang satu milik Israel. Yang milik Yordania itu namanya Betani Beyond Yordan. Oh. Nah, yang di sini itu namanya Bet Avara atau Kasher El Yahud. Itu secara apa namanya hukum apa dari UNESCO itu diakui kalau itu tempatnya Yesua di situ. Wow, luar biasa. Waktu Yesua dibaptis ya. Luar biasa. Iya, haleluya. Silahkan siapa yang mau tanya lagi, mungkin Pak Desmond masih pengen tanya itu. Iya, ya kalau nggak ada, besok kita ada tanya jawab juga, tetapi besok akan saya sampaikan sesuatu. Saya akan sampaikan besok karena kalau nggak nanti akan lebih kepanjangan. Saya akan share sebentar ya, share screen. Saya akan share screen sebentar. Jadi besok saya akan coba membawa pengertian mengenai ini. Rahasia 1290 hari dan 1335 hari, Daniel 12 ayat 11 sampai 12 ya. Besok jam 6 pagi. Ya mungkin tempatnya Papi ada kebaktian ya, nanti mungkin bisa setelah bisa diikutin lewat YouTube ya. Tapi saya ingin sampaikan, Pak, kalau bisa usul Pak diundur jam 8 gitu Pak. Jadi kita habis ibadah bisa ngikutin gitu Pak. Jadi bisa ikutan nanya gitu. Kemalaman Rob di Amerika Rob. Kemalaman. Ya. Siap. Ya nggak apa-apa, nanti kalau mau tanya minggu depan bisa ketemu lagi. Tapi saya akan jelaskan mengenai 1200 berapa itu tadi. Ya, 1290 hari dan 1335 hari dengan pola yang telah Bapak Yahweh berikan. Ini merupakan satu misteri yang hanya sekali saja muncul dari Tanak dan Brit Kadasa. Nanti kita coba lihat ya benar firman ini. Ya, saya rasa kita akan akhiri. Terima kasih banyak untuk Papi Lukas yang ada di tengah-tengah kita. Terima kasih untuk Pak Robi, Pak Adi, Pak Desmond, keluarga. Terima kasih, Papi. Ya, yang ada di Sister Elvina, ya Sister Gusti, Pak Nathanael, Sister Yemima, Eva, ya Sister Eva, Brother Wiono, dan Arizona, dan teman-teman yang sudah masuk bergabung. Terima kasih semuanya di live chat juga, ya. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Kita sama-sama akan berdoa. Terima kasih Abah Yahweh, di mana Engkau telah pimpin kami di dalam kebaktian Open Sabat di tempat ini dan juga di Indonesia pada saat. Kami ucap syukur atas anugerah-Mu yang luar biasa dan setiap
Kebenaran firman yang telah dibagikan menjadi fondasi yang kuat di dalam hidup kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga hidup kami boleh senantiasa menyenangkan hati Bapa Yahweh. Terima kasih dan tetap alignment dengan rencana Bapa Yahweh, menjadi 5 anak darah yang bijaksana. Terima kasih Bapa Yahweh, memberkati untuk para mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach supaya tetap setia, tetap berapi-api, tetap ada di dalam jalur yang benar dan tidak terkena daripada ekor daripada sinaga. Dan Engkau sendiri akan lindungi para subscriber semua dan yang mendengar supaya mereka juga digerakkan boleh percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih Abah Yahweh, terima kasih. Kami ucap syukur memberkati hidup kami di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kita akan sama-sama angkat tangan kita. Bapa Yahweh memberkati dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai pengangkatan terjadi. Terima berkat Bapak dari Bapa Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita sama-sama lakukan satu pujian terakhir. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Allah kekasih jiwaku, Yeshua Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Tomari, terima kasih Pak Pi. Semuanya. Shalom, Yahweh memberkati. sahabat yang akan Shalom. Shalom, Teman-teman Arizona. Shalom, shalom.